kehadiran kita di masjid yang penuh berkah ini senantiasa dapat lindungan, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari semuanya yang hadir di sini, setiap kita setelah mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, kita niati hadir di sini untuk iktikaf. Iktikaf itu bukan hanya sekedar berdiam diri di masjid, tapi iktikaf itu adalah as-sukun fil masjid lil ibadah, yang berdiam diri di masjid untuk ibadah. Jadi ketika kita hadir di sini, kita niat iktikaf, maka pahala kita pun akan berlipat-lipat. Kita dihitung pahala sholat berjamaah, kita dihitung pahala berzikir, kita dihitung juga pahala iktikaf. Kapanpun. Jadi iktikaf itu bukan sesuatu yang dikerjakan pada malam tengah hari tidak. Kapanpun, setiap kali kita hadir di masjid, mari kita niati iktikaf di sini. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Saya sering menyebutnya ini adalah surat cinta dari Allah untuk kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Allah memanggil kita saja, makhluknya yang hanya beriman kepada Allah, yang hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus. Artinya kalau saya dan jenengan semuanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dipanggil ini, maka kita seharusnya dalam hati kita respon. Langsung saat itu kita sami'na wa ata'na. Kami siap, kami taat, kami siap untuk mengerjakan. Allah memerintahkan kami, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat dulu telah disyariatkan juga untuk berpuasa. Sebetulnya Allah membuat perintah kemudian dibandingkan dengan kaum terdahulu agar kita itu tidak merasa keberatan. Contoh, kalau jenengan menyuruh anak-anak, ya, adiknya umpamanya, ada kakak sama adik, kita perintahkan, adik, ayo nak belajar sholat, gitu ya. Kakakmu juga belajar itu. Nah, gitu. Itu supaya iya. Nah, seperti itu. Ayat ini sebetulnya agar kita tidak merasa keberatan. Jadi umat-umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada syariat puasa. Jadi ayat ini agar kita merasa ringan ketika mengerjakan ibadah puasa. Oleh karena itu dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Jadi ketika kita dipanggil, diperintah oleh Allah dapat kita kerjakan puasa, siap. Jadi siapnya itu bukan hanya karena ikut-ikutan, tapi siapnya itu betul-betul karena meyakini bahwa ini puasa ini adalah suatu perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dilakukan dengan imanan wa ihtisaban, juga karena mengharap ridho dari Allah. Artinya ketika kita diperintah, tadi kita sudah menunjukkan siap, artinya senang menerima perintah itu. Maka ketika kita mengerjakan sebuah perintah, maka tidak ada suatu keberatan dalam hati kita. Maka kita akan mengerjakan kewajiban puasa ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, keikhlasan dan ridho akan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita semuanya yang ketika awal Ramadan kemarin belum mengungkapkan
dalam hatinya, di dalam hatinya belum mengungkapkan rasa senang, sekarang jangan ungkapkan. Ya Allah, kalau ikhlas, saya ridho, saya siap untuk mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Maka perlu diketahui para jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada hadis yang isinya man shoma. Ada hadis yang lain, riwayat yang lain yang juga mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau tadi barang siapa yang mengerjakan puasa karena iman wa ihtisaban dan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang lain bunyinya man qoma. Barang siapa yang qoma Ramadan, yang menegakkan, yang menghidup-hidupkan bulan Ramadan ini dengan perilaku-perilaku yang baik kepada Allah maupun baik kepada makhluk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosanya juga akan diampuni. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ulama mengajari kita, ya, ketika Ramadan datang, kita yang pertama kita ungkapkan hati kita senang. Siap ya Allah, siap untuk berpuasa. Yang pertama siap untuk shoma, untuk berpuasa. Jadi kita siap untuk mengerjakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita jaga puasa kita, bukan hanya menjaga hanya makan dan minum serta dahaga saja dan tidak berhubungan suami istri. Bukan hanya itu. Kalau gitu saja, dan mohon maaf, hewan juga kuat. Kambing dengan pisahkan antara betina dengan pejantannya sehari kuat. Baru nanti malam dikasih makan kuat. Artinya kita bukan, ini Rasulullah ngajari kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Puasa itu artinya imsak. Al-imsak as-shaum lughatan wa al-imsak. Puasa menurut bahasa itu adalah menjaga, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Oleh karena itu Rasulullah juga mewanti-wanti. Rasulullah mewanti-wanti, kam min shaimin laisa lahu jaza illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi dengan puasanya itu dia tidak dapatkan sedikit pun dari pahala, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena bisa jadi dia puasa gak makan gak minum, tapi lisannya sering ngerasani orang, sering menghasut orang, saling mengadu domba orang. Hati-hati, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita siap untuk menjaga puasa kita. Yang kedua, ulama-ulama kita mengajarkan man qoma, juga menegakkan siap untuk melaksanakan, menegakkan, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Termasuk qiyam Ramadan. Qoma di sini qiyam Ramadan. Sebentar lagi itu dan juga dari bentuk qoma, ya, yaitu qiyam Ramadan, salat tarawih. Banyak sekali hal-hal yang kita tegakkan. Salat tarawih, sedekah, silaturahim, iktikaf, baca Quran. Kalau kita mampu, bapak-bapak mampu untuk umroh, silakan umroh. Karena umroh di Ramadan itu kata dalam sebuah hadis, tadil hajj, ya, seperti pahalanya menyamai haji ma'i, kata Rasulullah. Seperti haji bersama Rasulullah SAW. Itu pahalanya orang yang umroh di dalam bulan suci Ramadan. Kalau saya tadi lihat sebuah penayangan di televisi, masya Allah, orang mau itu full, sampai mau masuk di Masjidil Haram itu tidak bisa itu. Saking saking banyaknya orang-orang Muslim yang ingin mendapatkan pahala
di dalam bulan suci Ramadan seperti umroh bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk umroh di dalam bulan suci. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mengkaji, mentauhidi, ya. Ini termasuk. Dan setiap Ramadan malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat itu diibaratkan lutut dengan lututnya Rasulullah dengan malaikat gitu. Jadi Rasulullah dites lagi bacaannya oleh malaikat Jibril, dicek lagi apakah masih seperti yang dulu, apakah masih terjaga. Itu setiap Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nawwiru buyutakum. Ya, mari kita sinari rumah-rumah kita dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Setiap kali rumah kita bacakan Al-Quran, ayah baca Quran, ibu baca Quran, anak-anak baca Quran, semuanya di dalam rumah itu setiap kali membaca Quran maka ada cahaya di situ. Maka Allah akan memberikan cahaya. Kalau setiap hari rumah kita sinari dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka rumah kita akan dikenali oleh makhluk Allah, yaitu malaikat. Kalau rumah kita dikenal oleh para malaikat, maka yang datang di dalam rumah kita itu adalah malaikat rahmat yang selalu datang di rumah kita. Artinya, mari kita undang malaikat rahmat selalu datang di rumah kita dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Sholat sunnah. Moga bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari setiap hari kita sinari rumah kita undang malaikat rahmat datang di dalam rumah kita. Kalau setiap hari malaikat kita undang, maka insya Allah dalam rumah kita akan tenang dan tentram, bahagia. Suami, istri, rukun, anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang baik. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita semuanya nanti diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan jasadinya dan kekuatan ruhiyah, sehingga kita dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan saya dan jenengan semuanya nanti termasuk orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, dan di saat itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti anugerah terindah, yaitu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wal 'afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.